dan selamat beribadah dalam rumah Tuhan. And happy Chinese New Year to celebrate Chinese New Year. Baik saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, dan kita akan langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini. You have my slide on, Alex. Alright, tema atau judul khotbah pada pagi ini adalah mujizat di tengah kematian. Is miracle in the midst of death. Hari ini saudara, kita memasuki khususnya untuk ibadah Indonesia, kita memasuki minggu yang ke-7, dan ini adalah mujizat yang ke-7, mujizat terakhir yang dicatat oleh Yohanes. Nah saudara, untuk tema daripada gereja kita tahun ini adalah Built to Last, dibangun untuk bertahan, di mana kehidupan kita, iman kita bisa bertahan di tengah-tengah segala tantangan, kesulitan, masalah, bahkan di tengah-tengah pandemik dan bahkan kematian sekalipun. Iman kita bisa tetap percaya, tetap kuat di dalam Tuhan, dan itu yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Nah saudara, mujizat yang ke-7 ini saudara, banyak hal yang bisa kita pelajari. Khususnya bagaimana kita belajar agar iman kita tetap teguh di dalam Tuhan sekalipun menghadapi kematian yang terjadi. Nah, saya mulai lebih dahulu dengan sebuah kisah saudara, kisah mengenai kejadian yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu. Sebuah gereja di Perancis, nah gereja ini cukup besar, kalau di Eropa sudah di atas 1000 itu dianggap gereja besar, mega church. Nah gereja ini saudara, di setiap tahun mereka mengadakan conference mereka secara khusus, biasanya mengenai kesembuhan secara supernatural. Jadi setiap tahun di awal tahun mereka akan berkumpul bersama-sama, termasuk orang-orang Kristen dari gereja-gereja Eropa dan kemudian juga dari berbagai belahan dunia. Di awal tahun yang lalu mereka mengadakan konferensi itu dan mereka menyembah Tuhan, berbakti pada Tuhan, dan seperti biasa mereka juga mendoakan orang-orang yang sakit. Dan banyak orang sakit ternyata juga disembuhkan, sehingga banyak kesaksian yang luar biasa mengenai orang-orang yang disembuhkan, orang-orang yang dipulihkan. Dan itu merupakan perkara yang luar biasa. Dan tetapi saudara, sebuah artikel ditulis di akhir tahun yang lalu, di mana ternyata saudara, setelah kejadian conference itu, Eropa khususnya Perancis dilanda pandemik secara luar biasa dan mengakibatkan banyak orang terinfeksi. Bukan hanya orang-orang biasa, tetapi di gereja itu saudara, sekitar 500 orang terinfeksi COVID-19 gereja itu. Dan kemudian sekitar 80 lebih orang harus masuk rumah sakit dan 32 di antara jemaat mereka meninggal. Dan gembala sidangnya yang bernama Smith itu saudara, dia juga terinfeksi dan dia juga masuk rumah sakit, dan di rumah sakit itu dia tetap harus melayani jemaatnya yang mungkin masuk ICU, yang juga masuk rumah sakit. Lewat telepon dia melayani, menguatkan, bahkan mendoakan mereka, termasuk dia sendiri juga sedang mengalami sakit. Itu sebabnya saudara, pada saat dalam keadaan seperti itu, tema atau judul yang artikel yang ditulis pada waktu itu dikatakan, we pray for healing but God brought pandemic. Kita berdoa untuk kesembuhan, ternyata Tuhan membawakan pandemik. Nah saudara, itu bukan saja merupakan pergumulan secara jasmani buat dia melawan sakit penyakit, tetapi juga pergumulan secara rohani. Mengapa itu terjadi tengah-tengah mereka, padahal mereka berdoa untuk kesembuhan, mujizat juga terjadi tengah-tengah mereka. Tapi banyak di antara jemaat yang mengalami infeksi COVID-19 itu. Dan bukan hanya itu saja saudara, karena begitu banyak jemaatnya terinfeksi sehingga tetangga, orang-orang sekitarnya itu menyalahkan mereka, sehingga mereka diancam dengan kematian. Bahkan mereka waktu mau ke gereja lagi untuk mengadakan recording supaya bisa kebaktian lewat online,
mereka diancam sehingga mereka harus bawa pengawal pribadi untuk bawa mereka masuk dalam gedung gereja. Sesuatu yang di luar daripada pemikiran mereka, di luar daripada yang mereka bayangkan. Nah, saudara, seringkali hal ini juga terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita harapkan tidak terjadi seperti yang kita harapkan dan kita doakan. Dalam keadaan seperti itu, apakah iman kita masih tetap teguh di dalam Tuhan? Nah, saudara, untuk iman yang teguh itu tidak berdasarkan kepada kesembuhan yang terjadi. Iman yang teguh itu yang bisa bertahan sampai selanjutnya, selama-lamanya, bukanlah iman yang berdasarkan berkat daripada Tuhan. Tuhan mengabulkan doa kita. Itu sebabnya ketika Yesus melayani dan kemudian banyak orang mulai berbicara siapa Yesus itu sesungguhnya, dan banyak orang memberikan argumen atau memberikan pendapat mereka. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, dia katakan kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Mereka mengatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis karena Yohanes Pembaptis sudah mati dan mereka berpikir ini adalah penggantinya. Ada yang berkata Elia. Mengapa? Karena Yesus mulai melakukan banyak mujizat. Di dalam Perjanjian Lama, nabi yang melakukan banyak mujizat itu adalah Nabi Elia. Mereka mengatakan ini adalah Nabi Elia. Dan kemudian mengatakan Yeremia dan Nabi karena dia sedang memberitakan firman Tuhan. Nah, tetapi Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Dia bertanya murid-muridnya. Jadi murid-muridnya sudah bersama dengan dia, melihat mujizat, mendengarkan pengajaran. Tentu saja belum semua mereka percaya. Minggu lalu saudara masih ingat waktu Yesus berjalan di atas air, waktu masuk dalam perahu, mereka berkata engkau adalah anak Allah. Tetapi pada saat ini juga dalam pasal yang ke-16, Yesus ingin bertanya kembali kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Setelah engkau melihat mujizat, setelah engkau melihat pengajaran-pengajaran yang aku sampaikan. Kemudian Rasul Petrus menjawab demikian, jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayo kita baca sama-sama, engkau 2, 3. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekali lagi 2, 3. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, bukan di atas Petrus, meskipun nama Petrus secara jasmani bisa diartikan batu karang, tapi dikatakan di atas batu karang ini, yaitu pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, kebenaran. Di atas kebenaran itulah dia katakan bahwa aku akan mendirikan gerejaku atau jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dengan kata lain, bahwa gereja Tuhan, jemaat Tuhan bisa bertahan di dalam kehidupan ini menghadapi alam maut sekalipun, adalah jemaat gereja Tuhan yang berdiri di atas kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, anak Allah yang hidup. Nah, itu yang terpenting yang ingin dikemukakan. Itu sebabnya saudara, Rasul Yohanes juga mengatakan demikian dalam Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Kita baca sama-sama ya di depan sini. 2, 3. Memang masih banyak tanda lain. Ayo sama-sama ya. 2 sini nih saudara. Ya, 2, 3. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dengan kata lain, tujuan daripada Rasul Yohanes mencatat semua mujizat itu adalah supaya kita mengerti dan kemudian kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat umat manusia. Dia yang datang sebagai manusia, dia Tuhan yang datang sebagai manusia, mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita,
Sehingga Alkitab berkata supaya kita memperoleh hidup dalam namanya, yaitu hidup yang kekal. Nah, itu sebabnya iman kita itu kita tetap percaya kepada Yesus meskipun menghadapi situasi keadaan yang bertolak belakang daripada apa yang kita inginkan, doakan, dan harapkan. Bahkan kematian sekalipun. Kita tetap percaya. Mengapa? Karena apabila kita tetap percaya, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Dan itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Bukan supaya kita mendapatkan roti yang banyak, bukan supaya kita bisa berjalan di atas air, bukan sekedar kita bisa sembuh dan segalanya. Tapi yang terpenting adalah kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya apapun yang terjadi, saudara, kita bisa menghadapinya dan kita tetap bisa kuat dalam iman kita. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 mengisahkan mengenai Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematian. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga berkata demikian. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat yang ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Katakan sama-sama 2, 3. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Sekali lagi 2, 3. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Nah, saudara, bahkan di ayat yang kelima nanti kita lihat bahwa Alkitab berkata Yesus memang mengasihi Lazarus dan kedua saudaranya. Dengan kata lain, bahwa orang yang dikasihi itu tidak kebal dengan sakit penyakit. Orang yang dikasihi Tuhan sekalipun, saudara, bisa mengalami sakit penyakit, bisa mengalami masalah, bisa mengalami tantangan dalam kehidupan ini. Bahkan apapun hal yang negatif yang kita alami tidak membuktikan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Sekali lagi saya katakan, saudara, ya, hal-hal yang tidak baik yang kita alami dalam hidup ini bukan bukti Tuhan tidak mengasihi kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita satu kali untuk selama-lamanya. Waktu Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan saudara dan saya, supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang lain-lain, saudara, mujizat dan segala kelimpahan berkat Tuhan yang lain itu semuanya bonus saja. Katakan itu apa, saudara? Bonus saja. Dan kita bisa dapat bonusnya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat murah hati. Dia memberi dengan berlimpah-limpah. Jadi selain keselamatan yang Tuhan buktikan, memberikan kasih-Nya kepada kita di atas kayu salib, itu membuktikan kepada kita Dia sangat mengasihi kita. Dan segala hal yang lain adalah perkara yang sifatnya hanya bonus saja. Nah, sakit penyakit, saudara, adalah bagian daripada kehidupan kita di muka bumi ini yang memang tidak sempurna. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Kita tidak makan makanan yang binatang liar, tapi juga bisa mungkin kena efek daripada pandemik. Kita mungkin juga sudah menjaga kesehatan dengan baik, kita sudah berdoa dengan baik, kita sudah kebaktian dengan baik, kita sudah taat pada Tuhan. Tapi bisa juga orang yang mengalami sakit penyakit, bahkan kena infeksi COVID-19. Di Indonesia banyak hamba Tuhan yang kena pandemik, kena infeksi COVID-19 ini. Banyak juga orang gereja yang kena dan tidak sedikit mereka yang meninggal. Nah, saudara, kenapa itu terjadi? Karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Di mana-mana ada sakit penyakit, di mana-mana ada orang jahat, di mana-mana ada masalah, di mana-mana mungkin ada gempa bumi dan segalanya. Nah, saudara, kita harus menyadari kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Itu sebabnya mengapa Alkitab berkata kepada kita, dunia ini tidak layak bagi mereka, orang-orang yang setia kepada Tuhan.
Itu sebabnya dia membuat surga buat saudara dan saya. Nah saudara, sakit penyakit bukan bukti bahwa Allah tidak mengasihi kita. Banyak sekali contoh di Alkitab orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang Tuhan katakan aku mengasihi engkau. Saudara, itu juga mengalami masalah, tantangan, kesulitan. Tidak usah jauh-jauh, salah satunya adalah Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus dibaptis, langit terbuka, Alkitab berkata, suara Bapa di surga berkata demikian kepadanya, bahwa engkau adalah anakku yang berkenan dan yang kukasihi, dengarkanlah dia. Yesus itu sangat dikasihi oleh Bapa di surga. Tapi selama hidupnya saudara, dalam pelayanan kita lihat dia diancam orang jahat. Dia saudara didengki sama orang yang jahat. Dia diperlakukan dengan tidak adil. Bahkan saudara dia disalibkan dan mati di atas kayu salib. Ditinggalkan oleh murid-muridnya. Dia mengalami penderitaan yang sangat besar. Nah saudara, pada waktu kita mengalami penderitaan dalam hidup ini, jangan saudara dan saya mempertanyakan apakah Tuhan sudah tidak sayang sama saya. Saudara, sekali Yesus mati di atas kayu salib, sudah membuktikan dia memberikan segalanya kepada kita, karena dia mengasihi saudara dan saya. Jadi jangan pernah ragu saudara. Jadi sakit, penyakit, penderitaan, kesulitan bukan bukti bahwa Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Tuhan masih mengasihi kita dan dia tetap mengasihi saudara dan saya. Dan kita juga harus selalu ingat bahwa kehidupan di dunia sifatnya sementara. Ayo katakan sama-sama, hidup di dunia sifatnya sementara. Kita tidak semua hidup di dunia ini untuk selama-lamanya. Semua yang kita ada di muka bumi ini adalah kesempatan oleh Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa berkarya bagi Tuhan, untuk kita bisa mendapatkan upah yang besar dalam kehidupan kita. Nanti ketemu Tuhan di surga, kita mendapatkan upah yang besar yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Itu sebabnya kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia ini, hidup kita tidak berkelimpahan dalam dunia ini sekalipun, kita tahu bahwa kalau kita setia dan mengasihi Tuhan, kita berjeripayah di dalam Tuhan. Alkitab berkata, jeripayah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia, karena upah yang besar sedang disediakan Tuhan bagi kita. Amin saudara. Dan itu yang harus teguh dalam hidup kita. Itu sebabnya pada waktu kita mengalami kerugian, kesulitan, tantangan dalam hidup ini, kita percaya Tuhan itu mengasihi kita dan kita di dunia hanya sementara. Bahkan Lazarus yang dibangkitkan dari kematian sekalipun, nanti dia juga akan mati kembali. Nah itu sebabnya saudara, pada waktu kita mengalami tantangan dan kesulitan dan realitas hidup kita berbeda dengan yang kita doakan dan harapkan, jangan pernah meragukan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita, karena Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Nah yang kedua saudara dan saya jangan meragukan kasih Tuhan, dan kita harus tetap beriman kepada Tuhan Yesus apabila realitas kita seolah-olah bertolak belakang dengan firman Tuhan. Maksudnya begini, firman Tuhan Alkitab yang kita baca bunyinya begini, tapi realitas kehidupan kita kok bunyinya kelihatannya beda dalam hidup ini. Seperti yang terjadi dalam kisah dalam Yohanes 11 ini. Kita baca sama-sama ayat ini, 2, 3. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah saudara, kita tahu dalam cerita ini bahwa Lazarus mati. Tapi Alkitab memberitahukan kepada kita waktu Yesus mendengar kabar itu, dia katakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi Lazarus mati. Ayo sama-sama sekali lagi. Yesus berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi Lazarus kok beda ya? Nah kalau kita kan udah tahu ceritanya kan kita lebih gampang. Tapi coba anggap saudara murid-murid Yesus waktu itu. Atau juga mungkin saudara adalah
orang yang diutus Maria dan Marta datang kepada Yesus. Berkata, Yesus, orang yang kau kasih sakit dengan maksud. Maria dan Marta dan orang yang diutus itu ingin Yesus cepat-cepat datang, doakan Lazarus, saudara, supaya Lazarus sembuh. Bukan itu yang dilakukan, saudara. Bukan hanya itu, Yesus berkata penyakitnya tidak akan membawa kematian. Mungkin orang itu mendengar demikian, dia berpikir, Lazarus tidak akan mati. Dia pulang kepada Maria dan Marta dan katakan, Yesus bilang penyakitnya tidak akan membawa kematian. Begitu sampai ternyata Lazarus sudah mati, saudara. Dan bukan saja itu, murid-muridnya, saudara, juga menyadari bahwa mungkin berpikir bahwa ini tidak akan mati. Waktu mereka sampai ke sana, saudara, ternyata Lazarus sudah mati. Nah, saudara, kadang-kadang dalam hidup kita juga demikian. Waktu kita baca firman Tuhan, perkataan Yesus, dan kemudian kita kembali ke realitas hidup kita, kok rasanya beda sekali. Nah, biasanya, saudara, bukan hanya demikian. Alkitab berkata kepada kita, waktu Yesus dengar demikian, dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Dia sengaja menunda. Kalau orang sakit ingin cepat-cepat didoakan, ingin cepat-cepat dokternya datang. Waktu saya menyadari, saudara, waktu yang kita paling tidak sabar adalah waktu kita sakit. Pernah nggak saudara sakit? Itu paling nggak sabar, saudara. Pingin supaya sakitnya cepat-cepat hilang, pingin cepat-cepat dokternya datang, pingin cepat-cepat perawatnya datang. Saya ingat waktu saya masuk rumah sakit karena tulang punggung saya sakit. Aduh, saudara, semalaman sakit sekali. Paginya kita telepon ambulansnya belum datang. Aduh, pengen cepat-cepat ambulansnya datang. Ambulansnya sudah datang, saudara. Ngangkatnya juga salah, tambah sakit, saudara. Nggak tahu jalan lagi ambulansnya, saudara. Padahal dari rumah Bishan saya ke Mount Alvenia itu paling 5 menit. Ternyata dia muter, nggak tahu kemana itu, saudara. Lama benar dalam ambulans itu. Waduh, saudara, sampai di sana sakitnya minta ampun, pingin cepat-cepat dokternya datang, perawatnya datang. Kok lama benar datang. Pingin cepat dapat obat, saudara. Akhirnya ditanya, kamu sakitnya 1 sampai 10, sakitnya berapa? Saya pingin bilang 10 sih, tapi mungkin hatinya kurang enak, 9 saja, saudara. Akhirnya dikasih obat, saudara. Aduh, lumayan. Kita itu, saudara, waktu sakit itu pengen cepat sembuh, pengen cepat hilang sakitnya. Tapi, saudara, Alkitab berkata kepada kita, Yesus sengaja. Yesus apa, saudara? Sengaja. Ayo sekali lagi, Yesus apa, saudara? Sengaja. Kadang-kadang Yesus sengaja, saudara. Saya yakin Yesus sengaja bukan supaya kita itu lebih sakit gitu, lu ngerasain, lu bukan maksudnya begitu, saudara. Tapi setiap kali, saudara, kita menyadari apabila waktu yang kita inginkan dan cara yang kita inginkan tidak seperti yang kita inginkan itu terjadi, kita tahu Tuhan itu punya maksudnya, saudara. Yang pertama adalah, saudara, kita menyadari seringkali pada waktu kita menghadapi keadaan demikian, kita itu seringkali hanya melihat sebagian daripada kisah yang terjadi dalam hidup kita. Kita itu belum lihat akhir daripada kisah yang terjadi dalam Lazarus ini. Murid-murid belum melihat, saudara, tapi kita sudah melihat, kita tahu, saudara, penyakit itu pada akhirnya tidak membawa kematian. Kenapa? Karena Lazarus akan bangkit kembali, dia akan hidup kembali, dia akan hidup seperti normal, seperti ada apa adanya sebelum dia sakit. Dia akan pulih kembali, saudara, dia akan hidup normal kembali. Tapi murid-muridnya belum bisa melihat. Berasa teman-teman Lazarus belum bisa melihat, keluarga tetangga belum bisa melihat. Kenapa? Karena kita belum lihat akhir daripada kisah Lazarus ini. Nah, kita juga bisa frustrasi dalam hidup kita karena kadang seringkali kita belum lihat akhir kisah hidup kita. Karena kita di tengah-tengah sejarah kita, jalan hidup kita berpikir, aduh, akhirnya kok begini ya. Belum, saudara. Katakan, cerita saya belum berakhir. 2, 3. Cerita saudara dan saya belum berakhir. Kesetiaan kita ceritanya belum berakhir, saudara. Kerajinan kita di dalam Tuhan, doa kita di dalam Tuhan belum berakhir. Semuanya baru berakhir waktu kita ketemu Tuhan. Tuhan berkata kepada kita, hai hambaku yang setia dan baik, masuklah ke dalam kemuliaanku dan nikmatilah kemuliaan yang kusediakan kepadamu. Waktu itulah baru akhirnya, saudara. Jadi sebelum kita berakhir, saudara, jangan menjadi putus asa, jangan kecewa, jangan meninggalkan Tuhan, jangan meninggalkan iman kita. Yang kedua adalah apabila hal itu terjadi,
Kita itu harus belajar memiliki perspektif Tuhan. Dengan kata lain, kita harus melihat cara kacamatanya Tuhan. Dengan kata lain, kita harus melihat mungkin Tuhan itu ada maksud yang lain. Katakan sama-sama, Tuhan ada maksud yang lain. 2, 3. Tuhan ada maksud yang lain. Jadi kalau sudah lihat sesuatu yang kontradiksi, kemungkinan ada maksud Tuhan yang lain. Salah satu catatan di Mazmur, saudara, yang seringkali membuat orang frustrasi seperti yang ada di skrip ini, saudara. Pemazmur ini salah satu umat Tuhan yang frustrasi lihat keadaan realitas hidup ini. Dia bilang begini, sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Mereka menambah apa, saudara? Harta dan apa, saudara? Senang selamanya. Ayo sama-sama ya saudara di sini, saudara ya. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu apa, saudara? Orang jahat, orang berdosa, orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, itu orang-orang fasik. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah apa? Harta benda dan senang selamanya. Apakah mereka senang selamanya? Ya mungkin tidak, tapi kelihatannya begitu, saudara. Kita yang punya istri 1 aja rasanya kok susah, punya istri 10 kok kelihatannya enak bener gitu, saudara. Aduh, seneng selamanya, seolah-olah begitu, saudara. Orang yang nggak korupsi kok hidupnya cuma segitu-gitu saja. Orang yang korupsi, aduh enak bener, terbang kemana-mana, private jet dan segala, hidupnya senang selamanya. Itu biasanya kita mikirnya begitu kan, saudara. Kalau kita lagi susah lihat orang nggak, kita selalu aduh hidupnya enak bener gitu, hidup saya kok susah amat gitu. Nah, orang pergumulan tuh begitu ngomongnya. Ini kira-kira cara ngomong orang yang dalam pergumulan. Kemudian dia katakan demikian. Dia katakan ya saudara ya, selanjutnya dia katakan, sia-sialah sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Dia katakan, kalau orang yang jahat hidupnya enak terus, kaya terus, tambah hartanya, gua yang udah bener-bener jaga bersih, hidup suci, ke gereja, kebaktian, ngapain? Sia-sia, ngapain saya pertahankan hidup yang jujur, hidup yang benar? Kira-kira itu saudara yang dia maksudkan. Aku tidak mau lakukan hal itu, aku tidak suka dengan perkara itu. Nah saudara, itu yang dia lakukan. Kemudian dia katakan, sepanjang hari aku kena tulah. Ini mungkin orang yang lagi sakit, orang yang lagi kena masalah. Ini yang mungkin lagi kena PHK, atau mungkin lagi bangkrut, atau lagi krisis ekonominya. Dia kena hukum setiap pagi. Setiap pagi saudara hidupnya nggak enak, pengennya lebih tidur. Tapi bangun, begitu bangun juga tidak enak. Sudah ada istilahnya, hidup segan, mati tak mau. Nah kira-kira begitu saudara. Aku kena tulah tiap hari. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, dia bilang, aku pengen ngomongnya seperti itu. Ini masih dalam pikirannya kira-kira saudara. Aku pengennya ngomong begitu. Dia kenal Tuhan, dia percaya Tuhan, dia seolah-olah hidup kok seperti itu ya. Dia katakan, aku pengennya maunya berkata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, dia ingin mendalami, ingin supaya mencermati, ingin pelajari firman Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Hal itu menjadi kesulitan di mataku. Dia katakan, aku gak ngerti nih. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah, memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Dengan kata lain, hanya pada waktu aku memiliki perspektif Tuhan dan percaya akan pandangan firman Tuhan terhadap situasi keadaan yang ada, saya baru mengerti, ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Dia pasti membela orang yang benar, dan orang yang tidak benar suatu hari pasti akan dihakimi. Jadi kita itu tidak perlu menjadi orang yang iri terhadap orang yang berhasil, meskipun hidupnya tidak benar, hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Dan jangan saudara yang sudah hidup berkenan kepada Tuhan, kita meninggalkan kesetiaan kita. Jangan begitu saudara. Apabila realitas kita seolah-olah bertolak belakang dengan firman Tuhan,
Percayalah bahwa Tuhan itu setia dan adil, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan upahnya besar sedang menanti saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Nah, hal itu terjadi saudara, kita seringkali bingung, kita seringkali frustrasi karena kita kurang mengerti cara dan jalannya Tuhan. Saya bacakan kisahnya selanjutnya saudara. Ketika Yesus sudah datang kepada di Betania ke tempat Lazarus. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya, jadi sangat sedih hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Jadi dibawa ke kubur, dan kubur zaman dulu itu biasanya kalau orang Yahudi masukin seperti dalam gua, ditutup dengan batu. Kenapa? Karena mereka percaya nanti kalau tulangnya sudah, dagingnya sudah habis, tinggal tulangnya mereka ambil, mereka simpen, dan kemudian kalau ada keluarga yang lain masukin lagi tulangnya. Kalau dagingnya sudah habis, tulangnya disimpan. Saudara, itu orang Yahudi karena mereka percaya nanti kalau Yesus Tuhan datang, mereka membangkitkan mereka kembali, saudara. Kemudian dikatakan demikian, maka menangislah Yesus. Tuhan, marilah lihatlah. Maka menangislah Yesus. Nah, Yesus itu saudara tidak tercatat di Alkitab itu sering menangis. Ini salah satunya. Dan kemungkinan tidak ada yang lain, kecuali waktu di Taman Getsemani dia sangat bergumul sampai cucurkan keringatnya seperti cucuran darah. Tapi tidak tercatat dia itu menangis. Tapi saya yakin Yesus mungkin sering nangis. Mungkin waktu bayi menangis. Dulu waktu saya masih ingat waktu sekolah minggu, saya ikut main drama di gereja. Dan dramanya itu salah satunya adalah mengenai palungan, ada bayi Yesus. Nah, waktu itu gereja kita nggak ada bayi yang baru lahir, nggak ada yang kecil, saudara. Jadi kita mikir, gimana ya nggak ada bayi gitu. Ada orang bilang pakai boneka saja gitu, saudara. Saya bilang, waduh, kalau pakai boneka boleh juga ya, saudara ya. Dan boneka itu akan bagus dan gak rewel dan segala macam. Tapi saya bilang, waduh, mungkin kurang cocok. Kenapa? Karena kalau boneka itu tidak bisa nangis. Zaman dulu boneka itu belum ada yang bisa nangis, dipencet nangis, itu nggak ada, saudara. Jadi saya bilang kurang cocok. Kenapa? Karena Yesus itu waktu bayi saya yakin dia juga menangis. Kenapa? Karena dia juga manusia biasa. Dia Tuhan yang datang sebagai manusia biasa. Dia menderita, dia juga mengalami sakit, dia juga mengalami masalah. Dan di Alkitab sini katakan Yesus itu menangis. Dia lihat orang yang dia kasih menangis, dia juga menangis. Nah, saudara tahu nggak? Waktu Anda menangis sendirian di kamar, berdoa dan menangis, saudara pernah bayangkan kalau Yesus juga menangis bersama dengan saudara? Karena Yesus itu, saudara, adalah Tuhan yang punya emosi juga. Dia juga bisa merasa sukacita, dia juga bisa merasakan duka cita. Itu sebabnya mengapa kebaktian itu, saudara, ada kalanya kita bertepuk tangan, kita bersukacita. Mengapa? Karena kita tahu Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Dia bersukacita atas puji-pujian kita, kita bersukacita dengan Tuhan. Coba saudara bayangkan kalau kita sebagai umat Tuhan memuji Tuhan, terpujilah namamu, dan kita sambil nangis gitu, saudara ya. Atau kita lagi sambil ngegumel, atau kita lagi marah-marah, terpuji Tuhan, Tuhan yang maha besar. Saya yakin Tuhan juga tidak senang. Tapi kalau kita memuji Tuhan, hati kita senang, Tuhan itu juga senang. Tuhan itu punya apa, saudara? Punya emosi. Tuhan bisa menangis, Tuhan bisa bersukacita, Tuhan bisa berduka cita. Jangan berpikir begini, Tuhan kamu tidak mengerti perasaanku. Tuhan mengerti perasaanmu. Bahkan Alkitab berkata Tuhan Yesus mengalami semua pencobaan yang pernah dialami oleh manusia. So don't ever say that God doesn't understand you. He does understand you. Tuhan mengerti, Tuhan menangis, saudara. Dan kemudian Alkitab berkata kepada kita, saya loncat, saudara, ke ayatnya yang ke-38. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara, orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah bau, sebab sudah 4 hari ia mati. Nah, ini kemungkinan besar karena dia bukan orang yang besar, bukan pegawai raja dan segalanya. Dia tidak di bam, di bahasa Indonesia apa tuh bam, dikasih obat gitu untuk tahan lama. Akibatnya bau sudah 4 hari. Kemudian saudara, murid-muridnya
Kemudian dikatakan demikian, Lazarus sudah 4 hari di sana dan sudah bau, saudara. Baik, saya lanjutkan bacakan kepada saudara. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta berkata, sudah 4 hari. Ayat yang ke-40, baca sama-sama, 2, 3. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika engkau apa, saudara? Percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sekali lagi, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Itu sebabnya kita perlu tetap percaya kepada firman Tuhan, sekalipun apa yang terjadi dalam kehidupan kita seolah-olah tidak seperti yang kita inginkan. Nah, saudara, mengapa seringkali waktu kita yang kita inginkan itu beda dengan waktu Tuhan? Oleh karena kita ingin mencapai sesuatu yang berbeda dengan apa yang Tuhan ingin capai dalam hidup kita. See, we get frustrated because a lot of time what the things that we want to achieve, we want to reach, is very different from what God wants to achieve in your life and in my life. See, kita itu ingin cepat-cepat, kita ingin cara kita ingin waktu kita. Kenapa? Karena yang kita perhatikan, yang kita ingin capai itu sudah seringkali beda, saudara, jauh beda dengan apa yang ingin Tuhan capai, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita yang inginnya sifat sementara, Tuhan ingin sifatnya kekal. Kita yang inginnya kemuliaan semanusia, Tuhan ingin kemuliaan kepada Allah. Kita ingin yang sifatnya hanya biasa-biasa saja, Tuhan ingin menunjukkan kemuliaan besar dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, sebab Tuhan itu, saudara, cara waktu Tuhan itu adalah waktu yang seringkali beda dengan kita. Tapi kita percaya bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Nah, kita percaya bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kemudian Lazarus dipanggil keluar. Dan biasanya kalau zaman dulu, kalau orang Yahudi mati, mereka pakai kain kafan, itu diikat, saudara, seperti orang Muslim itu diikat, saudara. Nah, waktu batunya sudah digulingkan, kemudian Yesus berkata, keluarlah Lazarus. Kira-kira Lazarus yang keluarnya bagaimana, saudara? Begini? Enggak, saudara. Kemungkinan besar begini, saudara. Kayak pocong, betul nggak, saudara? Itu sebabnya mengapa Yesus berkata, lepaskanlah kainnya, karena kainnya belum dilepas. Nah, waktu kejadian itu, saudara, orang-orang mulai melihat akan kebesaran daripada Tuhan. Dan mereka menyadari ternyata benar, penyakitnya tidak membawa kematian. Ternyata benar, meskipun Yesus tunda 2 hari, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Yang penting adalah iman kita tetap percaya. Maka Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan pada akhir nanti, saudara, di kekekalan, Tuhan menyediakan suatu pesta yang luar biasa menyambut saudara dan saya. Dan kita akan menerima upah kita yang sesungguhnya. Karena barang siapa percaya kepada Yesus, memperoleh hidup yang kekal. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tetap percaya. Karena kehidupan kekal itulah tujuan Allah buat saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan berkati kebenaran firman-Mu pada hari ini, materaikan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau memberikan penerangan bagi setiap kami yang apabila kurang jelas, Roh Kudus Engkau berkarya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Ketika ku alami kehidupan ini, mana jalan harus kupilih, ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku.
Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi nyanyikan lagu ini dari depan, katakan haleluya. Ketika ku alami, ketika ku alami kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang mengendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tuhan, kami sangat yakin betapa Engkau sangat mengasihi kami. Sekalipun kami mengalami pergumulan tantangan di dunia ini, Engkau sudah membuktikan kasih-Mu, mengutus Yesus, Juru Selamat, mati dan bangkit kembali bagi kami. Engkau memberikan segalanya bagi kami, ya Tuhan. Di hari-hari kami menghadapi tantangan dan kesulitan yang sangat membebankan, memberatkan, kami tahu bahwa bukan karena Tuhan menghukum kami. Kami tahu Tuhan tetap mengasihi kami. Tapi Tuhan, ada kalanya kami ingin sesuatu terjadi tapi tidak terjadi. Kami doakan belum dijawab oleh Tuhan. Kami tahu apabila Tuhan menunda, apabila Tuhan punya cara yang lain, kami tahu bahwa Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya, ya Tuhan. Firman-Mu adalah ya dan amin. Kami tetap percaya pada janji-janji firman-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau merencanakan masa depan yang penuh pengharapan bagi kami. Terima kasih, Yesus. Pada saat kami tidak mengerti, pada saat kami berbeban berat, kami datang dan menyerahkannya kepada Tuhan. Kami percaya janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Meskipun kami tidak melihatnya, tapi kami percaya itu telah terjadi. Tuhan berkati umat-Mu, Tuhan. Bagi mereka yang belum mengenal Engkau, celipkan mata rohani mereka, agar mereka percaya dan memperoleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Dosa mereka diampuni, ya Tuhan. Bagi kami yang sudah setia dan percaya kepada Tuhan, kami mau tetap setia, Tuhan. Kami mau tetap mengasihi Engkau, karena Engkau satu-satunya juru selamat kami. Engkau satu-satunya jalan kehidupan yang kekal, ya Tuhan. Kami mau tetap pegang percaya kepada Engkau apapun yang terjadi. Ajar kami setia, Tuhan. Berkati umat-Mu, lindungi, jauhkan mereka dari segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis, tegakkan kerajaan-Mu jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan umat-Mu.
Di tengah-tengah pergumulan mereka belum melihat akhir kisah kehidupan mereka. Mereka belum melihat akhir dari pergumulan mereka. Tapi kami percaya Engkau merencanakan masa depan yang penuh pengharapan bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Mereka tetap percaya, mereka tetap setia, tetap mengasihi, tetap rajin, tetap berapi-api Tuhan untuk melayani Tuhan. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, berkati mereka dengan berkat rohani jasmani dengan berlimpah-limpah. Hardik belalang pelahap dari kehidupan mereka, hardik belalang daripada kesehatan mereka, hardik belalang pelahap dari harta benda mereka, pekerjaan usaha mereka. Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, berhasil dalam nama Yesus. Bahkan ada kelipat gandaan daripada Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah kami. Terima kasih Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Biar kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan pengurapan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Saat berdoa kebaktian selesai.